Pernah kepikiran nggak? Apa sih yang sebenarnya membedakan seorang pengrajin yang jago banget sama seorang visioner kayak Steve Jobs? Ternyata, ini bukan cuma soal bakat loh. Hari ini, kita bakal bedah kerangka 4 tingkatan yang memetakan perjalanan kreativitas. Mulai dari sekedar ngikutin aturan, sampai benar-benar mengubah dunia. Selamat datang di penjelajahan kita tentang tangga kreativitas. Coba deh bayangin, gimana kalau kreativitas itu bisa diukur? Kayak IQ gitu. Gimana kalau kreativitas itu bukan bakat misterius yang cuma dimiliki segelintir orang, tapi sebenarnya adalah serangkaian level yang bisa kita pahami dan bahkan bisa kita daki. Nah, ide ini benar-benar mengubah cara kita mandang inovasi. Dan ternyata para ahli udah bikin model persis kayak gitu. Sebuah tangga buat mengkategorikan cara berpikir kreatif. Sebentar lagi kita bakal naikin tangga itu bareng-bareng. Kita lihat gimana tiap anak tangganya ngubah cara kita mandang dunia. Oke, kita mulai dari paling bawah ya. Anak tangga pertama adalah tingkat 1, sang pengikut. Anggap aja ini kayak kita lagi belajar main musik dengan ngikutin not balok, plek ketiplek. Fokus utamanya adalah menguasai fondasi dan aturan yang udah ada. Jadi di tahap ini, kreativitas itu soal eksekusi yang sempurna, bukan soal interpretasi yang original. Pola pikir di level ini tuh sangat konvergen. Maksudnya, semua pemikirannya ngerucut ke satu jawaban benar yang udah ada. Buat mereka, perubahan itu rasanya kayak ancaman. Dan ide-ide baru yang radikal itu malah bikin bingung. Otoritas dipercaya begitu aja, tanpa dipertanyakan. Jadi kreativitas di sini intinya adalah soal meniru dan patuh 100%. Oke, sekarang kita naik satu tingkat ke anak tangga kedua, sang penyempurna. Di sini, kita udah nggak cuma ngikutin not balok, kita udah mulai improvisasi sedikit. Orang-orang di level ini pakai keahlian teknis mereka bukan cuma buat ngikutin aturan, tapi buat bikin sistem yang udah ada jadi lebih lancar dan efisien. Nah, di sini kita lihat ada pergeseran yang jelas. Mereka itu fleksibel, bisa nemuin beberapa solusi cerdas buat masalah sehari-hari. Mereka mungkin nggak akan nyiptain mobil listrik, tapi mereka bisa jadi yang ngerancang mesin bensin yang jauh lebih hemat bahan bakar. Intinya, ini soal perbaikan bukan revolusi, adaptasi praktis yang bikin dunia jadi sedikit lebih baik. Jadi, beda utamanya adalah dari yang tadinya cuma meniru secara pasif, sekarang jadi memperbaiki secara aktif. Sang pengikut cuma ngejalanin template, sang penyempurna mengoptimalkannya. Ini lompatan yang gede banget loh. Ibaratnya ini percikan api pertama dari inovasi yang sesungguhnya. Dan sekarang kita sampai di lompatan besar ke tingkat 3, sang penemu. Nah, disinilah inovasi yang sesungguhnya dimulai. Fokusnya bukan lagi benerin yang lama, tapi nyiptain sesuatu yang benar-benar baru. Nah, ini dia wilayahnya para inovator sejati. Mereka berpikir secara divergen, artinya pikiran mereka itu menyebar ke segala arah, melihat banyak banget kemungkinan